80 lebih gereja, kenapa masih di sini Pak gereja? Saya tidak menghalang Anda, tidak Anda, tidak. Saya tidak setuju karena Anda tidak ada izin di sini. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lagi-lagi ya, saya melihat hari ini dari channel Roti Hidup, di mana umat Kristen dilarang lagi untuk mau beribadah, saudara. Ya, sebentar saudara akan lihat videonya. Bapak-bapak tua itu mengatakan, saya tidak melarang. Tetapi sepertinya keberatan, saudara. Jadi sama aja. Jadi kalau kita tidak senang orang beribadah, ngapain protes-protes, ya? Nah, terjadi lagi kesekian kalinya. Wah, ini ada yang salah ini, saudara, kalau begini ya. Tidak ada toleransi, tidak mau tahu tentang undang-undang dasar, konstitusi, tidak mendengarkan apa yang ditegaskan oleh Bapak Presiden, bagaimana aturan-aturan yang ada di daerah sebenarnya. Ya. Saya mohon kepada Bapak Presiden, ya, Kapolri, Menteri Agama untuk melakukan satu tindakan benar-benar. Ada sesuatu yang salah. Saya bertanya bahwa apakah di bangsa ini terjadi pengkotak-kotakan, perlakuan yang berbeda terhadap umat mayoritas dan minoritas? Apakah hanya di bibir saja, tetapi pelaksanaannya di setiap daerah tidak berlaku? Ini mohon benar-benar untuk Bapak Presiden, ya, Bapak Kapolri, Menteri Agama, melakukan satu tindakan yang konkret. Lagi-lagi terjadi. Ini kan miris. Sangat miris. Saya hanya bisa berkata miris karena saya nggak punya daya. Tapi kalau seandainya saya punya daya, saya akan melakukan sesuatu. Langsung saja kita lihat saudara apa yang terjadi. Silakan saudara share untuk memperlihatkan terjadi ya penindasan di bangsa ini. Inilah fakta. Selamat menyaksikan. Ya, ayo sekarang orang tidur Pak ya. Ada 80 lebih gereja, kenapa masih di sini Pak gereja? Saya tidak menghalang Anda, tidak Anda, tidak. Saya tidak setuju karena Anda tidak ada izin di sini. Kami sebagai tokoh masyarakat tidak ada izin. Bukan RT yang mengizinkan. Waduh, kami sudah menghadap Pak 2 hari. Kemarin terakhir bersama pendeta di sini. Ketemu Pak, ketemu Pak Esbang. Jadi boleh kan? Ini mereka nakal. Kami nanti setiap orang ada Bukan masalah angket. Ini bukan masalah angket. Saya kan tidak apa orang formalitas sementara. Asal kamu tahu, mereka ini licik. Oh enggak, kalau licik saya cuma nyerah. Kalau licik deh. Coba bayangkan, Anda buat acara pertama diam-diam. Sekarang berani pasang label gereja di depan sini. Karena kelicikan Anda. Jadi ya, buka harusnya bubar. Tidak ada apapun kegiatan. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Bubarkan. Bukan saya melarang Anda bergereja. Bukan saya melarang Anda Kristen. Silakan dengan agama Anda. Tapi Anda harus ikut aturan. Kan masalah gereja. Oke teman-teman, ini videonya baru ya, belum lama diposting di channel YouTube Paul Zhang dengan judul, coba kita lihat judulnya apa ini. Ini judulnya Gereja Mawar Saron Tarakan di Satroni Muslim, lalu Indonesia bubar, sudah disukai 240 dan 2.356 orang. Diposting pada 8 Maret 2023 dan kejadian ini dalam caption dalam keterangan videonya, giliran Gereja Mawar Saron Tarakan Kalimantan 5 Februari 2023. Nah sekarang kita akan lihat komentar dari video ini, apakah bagaimana informasinya. Tapi yang pasti bahwa ini akan terus ada kalau SKB 2 Menteri tidak dicabut. Tentu yang menjadi persoalan adalah pelarangan-pelarangan ibadah akan terus muncul dan tidak ada keamanan dan keadilan untuk bangsa dan negara, khususnya mayoritas yang berkuasa akan menindas ya
minoritas. Itu yang terjadi. Yang walaupun sebenarnya tidak boleh ada kata mayoritas dan minoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kita ini satu nusa, satu bangsa. Oke, tapi yang terjadi adalah adanya oknum-oknum orang-orang yang ekstrim terhadap agama, fanatismenya sangat tidak terkontrol tentang agamanya. Nah, ini sudah dikomentar dari Rasulullah, merupakan angin segar untuk pengabaran Injil firman Tuhan katanya ya. Ya, itulah wajah-wajah orang yang pikirannya sudah dirasuki oleh ajaran iblis dan si kakek tua tersebut dalam proses menghancurkan tubuhnya. Dan kita lihat apa yang terjadi pada dirinya nanti karena pikirannya yang jahat. Dia pikir dia dapat melawan Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus adalah firman Tuhan yang mengatur sistem tubuhnya. Alangkah indahnya dan dahsyatnya hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan-Mu ya Tuhan, yang Engkau taruh di tubuh kami. Sungguh perkataan-Mu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena mereka sedang menghancurkan tubuh mereka sendiri, karena tertipu daya oleh iblis pembunuh manusia. Si iblis sedang memberikan pisau kepada bapak tua itu untuk dia membunuhi setiap sel-sel tubuhnya. Oleh dosa kita membunuh Tuhan Yesus katanya. Nah, oke, barangkali ada komentar ya yang menunjukkan ini seperti apa kejadiannya. Coba kita baca terus komentarnya. Barangkali kita akan menemukan seperti apa kejadian dan penyelesaian masalah ini. Kita harapkan aparat keamanan dan juga pemerintah daerah dapat turun tangan ya untuk dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh gereja Mawar Saron yang ada di Tarakan, Kalimantan. Mudah-mudahan Presiden Joko Widodo juga lebih tegas lagi dan usulan untuk mencabut SKB 2 Menteri dapat direalisasikan, karena itu sangat membuat kegaduhan ya. Karena banyak orang yang beralasan kalau ada gereja atau ya jemaat gereja tertentu yang melakukan ibadah atau doa di rumahnya dan itu dianggap sebagai gereja. Nah, tidak boleh dilarang. Kenapa? Karena SKB 2 Menteri mengharuskan ada izin. Ya, dan izinnya pun sangat susah tentu. Untuk mendapatkan izin masyarakat harus ada 60 KTP ya dari warga setempat. Nah, kalau dia tinggal di posisi minoritas ya, di situ mayoritas agama lain, tentu ini menyulitkan sekali dan tidak akan pernah mendapatkan perizinan dari warga ya. Lalu juga 90 KTP dari pengguna rumah ibadah tersebut, baru nanti ada perizinan. Belum lagi seperti yang diungkapkan oleh Ade Armando, ada aja oknum-oknum yang memainkan ini menjadikan lahan untuk mendapatkan uang ya, mendapatkan uang dari gereja atau dari jemaat supaya mereka memberikan izin KTP, maka mereka harus membayar uang besar ya, sampai belasan miliar kata Ade Armando dalam keterangan videonya di Cokro TV. Kita sudah lihat itu. Lalu kita baca dari Kutu Loncat, barangkali kita mendapatkan informasi dari komentar-komentar ini. Itulah di dalam Islam tidak ada toleransi, tidak ada kedamaian karena ajaran iblis seperti orang-orang Islam di video ini. Di seluruh negeri ini sama semua, trik dan alasan sama semua. Jangan ini ada yang koordinir karena sangat masif dan terstruktur. Kalau begini terus mendingan negara ini bubar dan dibagi, dipisah-pisah katanya. Oke, jadi ini tanggapan dari Kutu Loncat ya. Kalau saya ya tidak bolehlah generalisir semua teman-teman kita muslim, karena mereka juga banyak yang baik yang toleransi, yang membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Oke teman-teman, kita lanjut dari J. Panjaitan. Inilah tandanya bahwa sesembahan Kristen beda dengan sesembahan Islam. Saudaraku semua, tinggalkanlah Allah, datanglah kepada Elohim. Elohim akan membelamu. Immanuel artinya Elohim beserta kita. Haleluya artinya puji. Ya artinya Yahweh. Jadi haleluya artinya puji Yahweh. Saudaraku semua, kenalilah sesembahanmu. Sudah waktunya untuk memisahkan terang dan gelap. Amin. Lalu dari Agustina Sukirman, hanya iblis yang merasa terganggu dan panas melihat orang beribadah. Dari Martin Bungai, memang Indonesia ini pura-pura baik-baik saja. Dari Rio Utama, pemuda Batak Bersatu PBB kemarin baru orasi, ini muncul lagi kaum intoleran. Gandeng Dayak Nias Toraja Papua melawan intoleran. Oke, lanjut ya. Dari WT Pegasus, pantesan banyak yang murtad dan katanya ada yang Islamfobia. Lah seperti ini
kelakuan oknum sebagian umatnya yang katanya rahmatan lil alamin. Kenapa sih nggak bisa hidup berdampingan dengan damai? Lalu dari Tulsa King, lain kali kalau ada kadun nanya izin gereja, tanya balik masjidnya ada izin nggak? Lalu Indra Wijaya, sudah kacau dan parah negara ini, di mana pelosok orang mau beribadah selalu diusir, dibubarkan. Lalu dari Liu Ngengli, semakin jahat semakin hancur, lihat saja Tuhan berhak membalas semua kejahatan, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Oke teman-teman, jadi itulah videonya ya. Saya tidak menemukan bagaimana penyelesaian masalah ini, tapi kita harapkan adanya respon dari pihak aparat pemerintah untuk memberikan sebuah izin ya. Karena gini, kita nggak boleh kalah dengan institusi. Institusi tidak boleh kalah dengan ormas atau juga kesepakatan yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu untuk melarang peribadatan, rumah ibadah dan lain sebagainya. Jadi keyakinan beragama ya, dalam mengekspresikannya itu perlu yang namanya ibadah, perlu doa dan perlu tempat. Jadi itu kan sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar ya. Lalu kenapa sekarang dilarang?